Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan dari kelas KPIG semester 7. Kali ini saya akan mengerjakan UAS Opini Publik dengan tema Agama dan Konflik. Tesis saya adalah Agama dan Konflik Sosial. Definisi konflik yaitu perselisihan antar agama. Indikator yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Dalam suatu negara yang mengakui beberapa agama, sangat sering terjadi konflik yang dipicu oleh perbedaan pendapat ketika sedang melakukan suatu kajian dan usulan. Hal ini yang dapat memicu konflik sosial yang melibatkan beberapa agama. Yang kedua, perbedaan tingkat kebudayaan. Kebudayaan pada suatu daerah tidaklah sama, akan tetapi budaya memiliki tingkatan-tingkatan sendiri. Dalam hal ini, budaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kebudayaan tinggi dan yang kedua kebudayaan rendah. Jadi dalam prakteknya, maka akan sangat terlihat perbedaan tingkatannya. Serta agama itu mengamankan manusia secara luas agar menjadi makhluk yang terarah dan mengajak manusia untuk dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Fungsi agama dalam hal ini ialah mengarahkan manusia melalui hal yang serba suci dan serba adikodrati. Dan demikian memberikan arti yang lebih tinggi daripada arti sehari-hari. Manusia mendapatkan inspirasi untuk hidup dari agama. Adanya asumsi bahwa agama memainkan peranan dominan dalam menciptakan budaya masyarakat dan melestarikan alam semesta. Tentunya jika asumsi yang dipandang tidak sesuai, maka fungsi agama tidak berfungsi atau dikatakan dengan disfungsional. Yang ketiga yaitu perbedaan doktrin ajaran. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan kebaikan kepada para pemeluk agamanya. Itu sudah pasti, karena agama merupakan pedoman bagi manusia untuk menuju keyakinan yang diyakini dan mengharapkan yang diinginkan manusia dalam agamanya. Sikap yang diajarkan oleh agama sangat membantu manusia dalam menjalankan hidup masing-masing. Akan tetapi, dalam persoalan beragama, manusia mempunyai sifat yang negatif juga, seperti prasangka dan intoleransi. Sifat yang negatif seperti itulah yang bisa terjadi karena adanya rasa kebanggaan terhadap agamanya masing-masing. Oke, dari adanya sifat yang negatif dan positif, maka akan memberikan pemahaman terhadap manusia untuk memilih agama masing-masing tentunya kan. Akan tetapi, permasalahan yang ada pada agama membuat bentrok ataupun kehancuran yang sangat besar, seperti adanya ormas tertentu dan kaum lainnya yang mereka itu pada dasarnya ingin menghancurkan agama lain. Intinya mah saling menjatuhkan gitu. Yang keempat adalah perbedaan suku, ras, pemeluk agama. Oke, pada umumnya etnis orang yang berkulit putih dan etnis orang yang berkulit hitam mendapatkan perlakuan yang berbeda toh. Sebab adanya diskriminasi terhadap ras ataupun etnis tertentu dianggap sebagai pembeda dalam kehidupan. Kenyataannya ada ketegangan selama berabad-abad antara ras kulit putih yang mayoritas mereka itu beragama Kristiani ataupun Kristen. Sedangkan mereka yang berwarna lain beragama non-Kristen berpendirian bahwa perbedaan agama bersama-sama dengan perbedaan ras memperlebar permusuhan yang sudah ada antara bangsa-bangsa yang bersangkutan. Melalui konflik pendiskriminasian, maka akan mengawali sebuah kehancuran dalam beragama, sehingga perbedaan tersebut membuat masyarakat ada yang tidak nyaman. Masalah mayoritas dan minoritas golongan agama ini masuk ke poin yang kelima. Masalah mayoritas dan minoritas golongan menjadi sebuah permasalahan yang ada di agama. Hal ini dapat menimbulkan adanya konflik sosial tentunya. Dari fenomena konflik sosial tersebut mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat, agama pluralistis, penyebab kedekatan adalah masalah mayoritas dan minoritas dalam agama. Evidence yang pertama yaitu konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes ataupun meluas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut sosial, suku, dan agama. Dua unsur ini
Dua unsur inilah yang kemudian menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Kronologis pertama yaitu tahun 1992. Rusli Laboyo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta. Yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua evidensnya yaitu konflik agama di Bogor. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru menuai masalah pada tahun 2008. Ketika Kepala Dinas Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat nomor 503/208 strip DTKP tertanggal 14 Februari 2008. Alasannya, ada keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam sekota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto pada tanggal 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI menggugat surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, MA membatalkan pencabutan izin tersebut. Selama proses hukum berlangsung, situasi memanas karena sejak izinnya dibekukan, pemerintah Kota Bogor menggembok gereja sehingga jemaat terpaksa beribadah di trotoar jalan sejak tahun 2010. Ibadah di trotoar ini mendapat tantangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia hingga mereka beberapa kali ricuh dengan aparat Satpol PP dan polisi serta melibatkan sekelompok umat GKI Yasmin. Mereka menyebut bahwa pihak gereja telah memalsukan tanda tangan dukungan warga soal pendirian bangunan pada tahun 2006 itu. Berarti secara kesimpulan, salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotip suatu kelompok terhadap kelompok lain yang memiliki perbedaan agama. Beberapa kasus diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah, mensabotase rumah-rumah ibadah, dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini tentunya. Dalam beberapa dekade terakhir ini, perlu kita ketahui bahwasannya banyak sekali umat beragama lain yang memberikan stereotip kepada umat Islam bahwa umat Islam itu terkesan radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara untuk umat Kristen sendiri dipandang sebagai umat yang agresif, seraya ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat memicu konflik antara umat beragama tentunya. Yang patut kita pahami adalah di sini, mari kita ciptakan kerukunan dengan cara toleransi. Yang patut kita pahami di sini adalah mari kita bersama-sama membangun kerukunan dengan cara toleransi kepada sesama umat beragama sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Hal itu akan menciptakan kedamaian di dalam sebuah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada benarnya semua itu datang murni dari Allah, karena yang mencerdaskan adalah Allah. Dan jika ada kurang dan salahnya, kekeliruan apapun itu bentuknya, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam ranah belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.